Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang WebKit atau biasa disebut WebView ya. Dalam codingan biasa pakai WebView. Nah, itu maksudnya apa? Sederhananya adalah ketika kita buat sebuah aplikasi di native aplikasi itu apa? Native aplikasi itu teman-teman bangun di Android Studio misalkan ya. Murni kita desain tombolnya di situ, kita buat activity dan intent ya, jadi perpindahan proses klik tombol semuanya di Android Studio misalkan. Nah, itu namanya adalah native application ya. Nah, sedangkan WebKit atau WebView sendiri adalah sebuah pengembangan yang memudahkan orang ketika misalkan orang itu sudah menguasai bahasa pemrograman website ya. Jadi HTML, PHP ya, dia sudah kuasai sampai ke database-nya misalkan. Nah, lalu bagaimana mau ubah itu menjadi Android? Nah, ini kita pakai WebView. Jadi ada dua aplikasi yang secara besar ya, secara garis besar, secara umum itu adalah native application, itu aplikasi yang dibangun dari program pembuatnya sendiri. Dan yang kedua adalah website application, yaitu aplikasi yang dibangun berbasis website dan diubah menjadi bisa dijalankan dengan sistem operasi lain lah, seperti itu ya. Salah satunya adalah Android. Nah, ini ada bagian-bagian ini bisa teman-teman baca saja ya. Ada WebView database ya, URL util ya, web form client. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan WebView. Tapi tidak usah apa ya, kayak hafal panjang-panjang seperti ini ya. Karena di WebView ketika kita ubah dari sebuah aplikasi website menjadi Android, itu paling 3-4 baris sudah cukup. Dan jadi tidak panjang seperti kita desain sebelum-sebelumnya ya, materi-materi sebelumnya. Ini lebih singkat ya. Nah, secara garis besar teman-teman, ini WebView atau WebKit ini ada banyak tipe ya. Ada banyak tipe sekali. Tapi saya batasi untuk materi kuliah ini ya, yang biasa dipakai itu ya, saya batasi 3 ya, 3 tipe WebKit ya, atau tipe WebView itu ya. Jadi ada 3, saya batasi 3 WebView yang akan kita 3 tipe ya yang akan kita pelajari. Nah, ini tipe WebKit yang pertama adalah kita menulis langsung sintaks HTML-nya di file Android ya. Jadi di file Java, ini di file Java-nya kita langsung ketikkan codingan HTML-nya. Jadi seperti ini, misalkan HTML body ya, kemudian ini teksnya yang kita akan tampilkan. Oke, kemudian ini sintaks tutupnya, lalu tipenya adalah teks HTML ya, tipenya ada juga yaitu UTF-8 misalkan. Ya, jadi ini salah satu coding saja untuk WebView tipe 1. Sedangkan untuk layoutnya teman-teman, kita tidak desain banyak ya. Kalau dengan WebView ini desainnya tidak banyak, karena desainnya kita di website ya, di file bentuknya PHP atau HTML, sehingga di layoutnya sendiri cuma panggil ini. Jadi apapun desain tampilannya di WebView di file PHP HTML ya, tetap di layoutnya cuma coding ini, tidak ada coding lain misalkan ya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung coba buat saja tipe yang pertama ini. Kita buka Android Studio, kita create new project, kita pilih empty activity saja untuk template-nya. Kita klik next, kita namakan dia WebView 1 misalkan ya. Kita ubah lokasi simpannya di 4C. Ini WebView 1 ya. Nah, ini TI 4C ya. Oke, bahasa yang digunakan kita pakai Java. Kalau sudah seperti ini kita finish. Oke, kita tunggu Gradle aplikasinya.
Oke, masih Gradle aplikasi. Si Gradle biasanya lama ini karena awal ya, awal pembukaan aplikasi biasanya lama, tapi kalau kita sudah ketik ya, dia sudah library-nya sudah fix, maka ketika kita modifikasi lagi tidak lama ya. Oke, Gradle aplikasinya sudah selesai, kita pindah ke desain layoutnya ya. Nah, untuk desain layoutnya sendiri ada tetap di file XML ya. Loading. Nah, tetap kita pakai coding yang ini ya, web view ini. Pendek ini aja. Saya loading. Oke, kita ke bagian split dan kita ubah layoutnya dulu lah ya. Kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Oke, kemudian teksnya kita hapus, kita ganti dengan web view. Nah, di sini yang paling penting di sini adalah ID-nya ya. Jadi web view ini ID-nya adalah WebKit misalkan. Jadi bisa namanya apa saja ya. Nama ID-nya bebas ya, bebas. Nanti kita setting juga samakan ID-nya di file kelasnya ya. Nah, untuk lebar dan tingginya ya, untuk web view-nya sendiri misalkan kita kasih fill parent supaya apa? Supaya dia menyesuaikan dengan lebar dan tinggi layar smartphone ya. Gitu. Untuk perangkat mobile. Jadi desain layoutnya seperti ini saja. Kemudian kita ke bagian kelas ya. Nah, di bagian kelas sendiri kita cuma nambahkan ini. Oke, misalkan saya copy ini ya. Di bawah layout tetap untuk menghubungkan ke web view-nya kita masukkan di bawah layout ya. Nah, untuk menambahkan widget-nya sendiri kita tinggal alt enter ya. Supaya web view-nya nanti ditambahkan di atas. Oke, nah jadi untuk ID ya seperti yang tadi, jadi dia layoutnya activity main ini dia, kemudian dia akan menulis di web view dengan ID-nya WebKit ya, web view dengan ID-nya adalah WebKit itu, dan tulisannya lihat kalau penulisan ya, kalau penulisan kita pakai load data ya. Yang lagi load data. Nanti di WebKit 3, WebKit 2 kita pakai load URL ya. Nah, jadi browse kemudian browser ya, kemudian load data. Nah, ini tulisannya ini yang akan ditampilkan seperti itu ya. Tulisan pertama yang ditampilkan di web browser misalkan seperti itu ya. Oke, kalau sudah yang berikut kita tambahkan di Android Manifest ya. Meskipun di
uh, aplikasi kita tidak menggunakan internet, tapi ketika kita menggunakan web view, kita sebaiknya menggunakan atau menambahkan usage permission ya internet, meskipun kita tidak gunakan ya. Jadi sekali lagi di Android Manifest kita tambahkan internet permission ya, meskipun kita tidak menggunakan internet, karena ini kan tidak menggunakan internet karena tulisannya langsung ditampilkan di sini ya di web view. Jadi tampilan web view akan tampil seperti ini teman-teman. Nanti apa yang menjadi tampilannya itu ditentukan di sini, dari sini ya, di file Java. Kalau sudah kita build APK dan kita akan coba jalankan di emulator Nox Player. Masih build APK. Masih build APK, kita tunggu. Oke, dia sukses ya build APK. Kita klik locate untuk membuka file APK-nya dan kita coba install atau jalankan di Nox Player. Oke, ini dia, kita tinggal klik tahan ya, drag drop ke sini. Kita tunggu proses installnya di sini. Sebelum coba kita ulangi lagi ya. Nah, lepaskan. Kita double install ya. Double klik, coba kita lakukan double klik.
Baik, sudah mulai diinstal ya aplikasinya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai instalasi aplikasi. Masih install. Oke, berhasil install. Kita coba buka ya. Oke, ini ya aplikasi kita, tulisannya adalah ini. Kita coba rotasi dia. Oke, nah jadi nanti tulisannya adalah tulisan pertama yang ditampilkan pada browser ya. Jadi itu adalah menampilkan tulisan yang di sini ya. Jadi apapun yang kita tulis di sini pasti dia muncul di sana ya, di aplikasi sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Itu tipe pertama ya, web view tipe pertama. Oke, seperti itu web view tipe pertama ini ya. Nah, sedangkan web view tipe kedua adalah masih WebKit juga. Oke, tapi kita pakai load URL. Nah, jadi misalkan kita akan manggil tampilan dari sebuah situs di internet ya yang sudah online. Nah, caranya misalkan kita buat project baru ya, kita buat project baru saja, file new project, terpilih empty activity, kita namakan dia misalkan webview 2 TI 4C ya. Oke, kemudian kita klik finish. Kita tunggu untuk Gradle aplikasi ya. Sekali lagi untuk layout teman-teman tetap pakai yang sama ya. Untuk layout kita tetap pakai yang tadi ya. Webview, ID-nya misalkan WebKit ya, atau ID-nya teman-teman mau ubah, terserah bisa ya. Oke, sudah selesai untuk Gradle-nya. Kita ke bagian split. Kita ganti layout-nya menjadi relative layout. Dan kita ganti teksnya, kita hapus. Ganti dengan webview ya. Ini. Nah, untuk load URL-nya sendiri ini tipe 1 ya. Tipe 2 ya. Nah, untuk load URL-nya sendiri kita tinggal menghubungkan mau ke situs mana ya. Jadi kita tambahkan webview. Ini import class ya. Ini sama. Yang beda adalah yang ini ya. Kalau yang tadi kita punya load data ya. Sekali lagi ini load data. Sedangkan yang kali ini adalah load URL. Nah, ini kita isi dengan alamat URL kita ya. Contoh di sini. Contoh misalkan alamat ini ya. WordPress. Misalkan kalau teman-teman mau ngambil dari YouTube, silahkan di copy, masukkan ya. Seperti itu. Ini contoh saja kita ambil dari WordPress, contoh ya. Lalu jangan lupa tetap di Android manifest-nya kita tambahkan users permission ya. Users permission internet ya, karena memang kita menggunakan koneksi internet di sini ya. Jadi webview tipe 2 ini kita ngambil dari alamat URL yang ada, kemudian kita tambahkan koneksi internet ya. Kemudian kita build APK. Sedangkan untuk layoutnya tetap sama codingannya. WebKit tipe berapa 1, 2, 3 codingan layoutnya tetap sama. Jadi meskipun nanti di dalam sebuah aplikasi ya layoutnya berbeda-beda, tapi ID-nya tetap WebKit bisa ya, bisa. Karena nanti yang berpengaruh adalah di sini file Java-nya mau ngambil yang
ID tipe layout mana ya, layout mana untuk Java-nya, lalu ID-nya boleh sama, lalu apa yang di, di load lah ya, yang diambil di situ. Jadi bisa URL, data ya, atau data. Sementara build APK oke, sudah, kita klik locate. Ini dia ya. Tutup, ini dia. Kita tutup saja supaya jangan salah ya. Kita buka sini ya. Klik locate. Kita drag ini ya. Sini. View 2, ini dia sementara diinstal. Kita tunggu notifikasi berhasil install, kita coba jalankan. Jadi dia akan menuju ke alamat website ini ya, website itu. Sementara load ya. Nah, jadi langsung dia muncul, akan mengarahkan ke alamat URL yang kita letakkan tadi ya. Nah, ini dia. Jadi ketika klik langsung muncul ya. Seperti itu. Nah, ini dia sudah langsung masuk ke alamat URL yang kita masukkan ya. Itu WebKit tipe 2. Jadi kalau teman-teman punya alamat YouTube ya tinggal ganti ya. Misalkan mau langsung ke YouTube alamat mana, tinggal ganti, masuk ke YouTube, masukkan situsnya ya, load URL-nya, udah lalu build APK ya. Jadi itu tipe 2 ya. Jadi tipe 1 tadi kita ngetik sintaks HTML-nya di file Java. Yang kedua ini kita masukkan load URL-nya ke dalam Java ya. Nah, yang ketiga adalah kita membuat sebuah file web view, tapi file HTML-nya kita simpan di dalam aplikasi. Jadi dia jalannya tidak online ya. Kalau yang pertama tadi offline, kedua online, yang ketiga ini kita bikin offline ya. Kita bikin offline. Jadi memang file HTML-nya kita simpan di dalam aplikasi. Jadi misalnya ini, kalau kita klik sebuah aplikasi, kemudian file HTML-nya harus online ya, misalkan bahasa pemrograman ya, contoh materi perkuliahan, kemudian kita buat dalam file HTML dan online ya. Kebanyakan orang juga malas ya untuk membuka, harus internet dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita buat file HTML-nya secara offline, mungkin banyak orang yang suka seperti ya, karena tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, jadi caranya kita misalkan sini ya, misalkan saya ubah file materi perkuliahan kita ini, pertemuan 11, saya ubah menjadi file HTML ya. Jadi bisa teman-teman menggunakan secara online untuk PDF to HTML ya, misalkan, atau bisa menggunakan aplikasi Format Factory ya. Saya biasanya pakai aplikasi ini. Jadi pakai Format Factory, lalu saya ubah ya, seperti itu. Ini contoh saja jika menggunakan Format Factory. Masih loading ya. Nah, ini bisa teman-teman misalkan dokumen ya, lalu PDF to HTML atau PDF to doc ya, join PDF dan sebagainya. Untuk gambar juga, audio juga ya, bisa konversi video ya, untuk tipe video, audio, misalkan dari video ke file MP3 atau file WAV dan sebagainya ya. Misalkan sini saya ubah jadi PDF ke HTML, tinggal klik di sini, kita tinggal tambahkan mau file yang mana ya.
contoh saya ngambil materi perkuliahan kita ya, contoh materi yang PDF ya, misalkan yang pertemuan 10 lah contoh ya, pertemuan 10. Oke, lalu kita tinggal oke, kemudian kita start ya. Nah, processing untuk konversi HTML. Oke, sambil menunggu dia konversi, kita buat project baru saja ya. Di Android Studio, misalkan kita new project, kita pilih empty activity, kita next, kita namakan dia adalah WebView 3 ya, TI4C. Kita klik finish dan kita tunggu beredar aplikasinya. Coba kita lihat di format kasih konversi ya. Ini sudah komplit ya. Untuk konversinya kita tinggal ke output folder ya, biasanya di C lalu FF ya, format factory output. Nah biasanya ada di sini. Nah ini dia ya, pemrograman dia ya, 10 misalkan saya nah jadi tadi kita sudah lakukan konversi ya, convert file PDF misalkan ke HTML yang untuk pertemuan 10, dan saya sudah pindahkan ke sini ya, ke desktop. Kita copy filenya saja, dan kita punya file Android Studio-nya sudah selesai Gradle. Kita akan kopikan file tadi ya, file HTML tadi ke C, user, kemudian nama laptop, Android Studio Project, oke, ke C, oke, C, kemudian kita WebView 3 ya, WebView 3, ke bagian app, src, main. Nah di sini ya, di bagian sini kita buat folder baru. Oke. Ada dalam folder main ini ya, kita buat folder baru namanya assets, pakai S ya, assets. Oke, kemudian kita pastikan file HTML tadi di situ ya. Misalkan kita namakan dia supaya singkat, tidak panjang ya, misalkan part10 misalkan ya. Jadi nama filenya adalah part10 seperti itu. Jadi ini file HTML yang kita buat ya, seperti ini. Oke, contoh saja. Nah, kita sudah kopikan ke bagian assets, ini dia sudah masuk. Nah untuk bagian layoutnya tetap sama ya, tetap sama, kita gunakan layout ini ya, WebView juga. Oke, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. View-nya kita hapus, dan kita ganti dengan WebView ya, dengan ID-nya WebKit. Nah untuk file Java-nya mirip dengan yang tadi, load URL ya, kita pakai load URL juga, cuman lokasinya yang berbeda. Jadi di bawah layout sini kita tambahkan ini. Nah kita tetap menggunakan load URL. Kalau yang tadi dalam ini adalah
file URL-nya langsung HTTP sekian gitu ya. Nah, tapi yang ini file titik ganda triple slash ya Android asset. Kalau yang di file foldernya kita pakai S, nah, assets, tapi di file Java-nya asset saja ya. Kemudian ini nama filenya ya. Jadi nama file kita sesuaikan yang ada di sini part10 dot apa ya. Nanti kita coba lihat filenya properti saja ya, properties. Kemudian ini .html ya. Jadi part10.html. Nah, ini yang kita ganti di sini adalah part10.html. Oke, jadi kalau yang WebKit 2 tadi dia langsung HTTP alamat URL-nya ya. Sedangkan kalau 3 ya file slash ya, kemudian asset, Android asset tidak pakai S di sini ya. Kemudian nama filenya. Lalu jangan lupa di Android Manifest, meskipun kita tidak menggunakan internet, sebaiknya kita gunakan permission internet. Karena apa? Karena kita menggunakan browser ya. Browser. Oke, kalau sudah kita lakukan build APK. Masih build APK. Masih proses build APK-nya. Oke, sudah berhasil kita buat file APK, kita klik locate. Dan kita akan coba jalankan ke Nox Player. Ini ya, kita tinggal klik, tahan, drag sampai tulisan copy muncul ya, seperti itu. Kita lepas. Kita tunggu proses installnya. Oke, ini dia, sementara diinstal. Ini berhasil diinstal, kita buka filenya. Jadi dia akan langsung menampilkan file PDF yang sudah kita ubah ke HTML ya. Seperti ini. Jadi materinya sudah kita ubah ke file HTML ya. Sehingga dia bisa jalan langsung di Android. Jadi file ini sudah jalan secara Android. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini kayaknya kalau lihat seperti ini ya kurang terlalu bagus, bisa rotate ya, rotasi untuk lebar tampilannya seperti itu. Jadi ini kalau yang ini tanpa koneksi internet ya. Karena apa? Karena filenya sudah menyatu di dalam aplikasi ya. Jadi dia sudah ada di dalam aplikasi di folder assets-nya. Folder asset sendiri sekali lagi ada di dalam folder main. Jadi dia ada satu dengan Java dan REST ya, folder REST. Nah, itu ada folder assets. Nah, lalu kita masukkan sini. Kalau misalkan ada file CSS, misalkan teman-teman tambahkan file CSS di sini ya. Nah, itu tinggal teman-teman kopikan juga foldernya di file di dalam folder assets ini. Tinggal di copy masuk lagi. Nah, jadi sehingga dia bisa jalan ya. Misalkan kalau teman-teman pakai framework ya, nah frameworknya di copy ke sini aja ya, tidak ada masalah. Nanti tinggal dia langsung jalan dalam aplikasi kita ya. Jadi ini contoh tampilan
untuk WView titik 3 ya. Sedangkan WView 1 tadi adalah kita langsung menulis di dalam file Java ya. Jadi tulisan yang muncul adalah tulisan HTML ya, seperti itu. Kemudian yang dua adalah kita load ke alamat URL secara online. Yang ketiga adalah filenya kita ubah, file HTML-nya kita simpan di folder assets, lalu kita tinggal manggil load URL-nya dari Java ya, seperti itu.